kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan berterima kasih untuk kami masuk di tahun yang baru dengan anugerah Tuhan. Pada hari Minggu pertama ini Tuhan, di tahun 2022 ini, kami beribadah kepadamu dan berdoa supaya Tuhan memberkati kami oleh firman-Mu. Bicara pada kami, teguhkan kami, bahwa kami masuk pada apa yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan, biar tahun ini kami memulai dengan Tuhan. Kami memulai sebagai Tuhan hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita semua sekarang masuk di minggu pertama tahun 2022. How do you feel? Rasa apa tuh? Ya, kita betul-betul merasakan kemurahan Tuhan. Kita lewati hampir 20 bulan ini. Kita 21 bulan ini, setahun lebih kita ada dalam pandemi ini. Sepertinya betul-betul hidup seperti roller coaster ketidakpastian kuasai kita. Tapi haleluya, kita tetap pasti di dalam Tuhan. Semuanya pasti. Yesus adalah ya dan pasti bagi semua janji-janji Tuhan. Nah, tema kita pada tahun ini, tema rock pada tahun ini, temanya adalah, kita ambil dari pernyataan dalam kitab 1 Petrus, kita berbicara tentang the year of multiplied grace. Jadi yang akan dibahas adalah the year multiplied grace. Bagaimana kita mempercayai bahwa tahun ini ya Tuhan melipat gandakan damai sejahtera dan kasih karunia buat umatnya untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tapi yang luar biasanya adalah bahwa tema secara khusus dalam bulan ini itu berbicara tentang the grace ya to know the King, supaya kita bisa dapat anugerah untuk mengenal raja itu. Nah, persis pada minggu yang pertama ini kita punya tema adalah chosen by the King, dipilih oleh raja. Itu tema kita pada ibadah pertama di minggu ini. Kita membahas tentang chosen by the King, dipilih oleh raja. Nah, tentu saudara punya pemahaman yang kuat. Saya mempercayai bahwa kita di Rock tidak punya masalah soal pilihan dan panggilan ya. Kita udah tahu hal tersebut. Orang sering berkata dipanggil dulu baru dipilih ya. Saya mempercayai tidak demikian. Saya mempercayai dipilih dulu baru dipanggil. Itu jelas. Kita sudah bahas, saya sudah sering bahas dengan saudara bahwa pilihan Tuhan tidak pernah berubah. Itu jelas. Sejak dunia dijadikan, pilihan Tuhan sudah selesai di awalnya. Sudah selesai. Semua pilihan Tuhan sudah Tuhan pilih dari awal. Bahwa dia memilih manusia sebagai alatnya. Dia memilih saudara sebagai alatnya. Semua yang namanya manusia sebenarnya dipilih oleh Tuhan. Ya. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tentu tahu cerita itu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu itulah Tuhan mulai memanggil manusia. Panggilan terjadi memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau pilihan, sudah dari awal Tuhan memilih saudara. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Saya dipilih Tuhan gak sih? Oh ya, Tuhan sudah memilih saudara. Nah, itulah sebabnya ayat yang akan kita pakai pada pagi ini di kebaktian yang kedua ini. Kita akan mengambil ayat yang memang dipilih untuk topik ini. Dan semua rock di seluruh dunia akan membahas hal ini ya. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 ya. Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi waktu ia,
yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Wow, ayat tersebut menurut saya adalah ayat yang luar biasa strong dari Rasul Paulus. Nah, mari saya jelaskan dulu posisi ayat ini supaya saudara tidak bingung membacanya. Jadi konteksnya adalah dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24 di pembacaan kita sebenarnya kitab Galatia ini. Itu Paulus secara kontekstual sedang berkata bahwa begini. Kerasulannya dan Injil yang dia terima itu tidak datang dari agama buatan manusia, tidak datang dari manusia, ataupun dari sekedar ide-ide manusia. Dia berkata bahwa dia menerima ini dari Tuhan sendiri. Tuhan yang berkenan menyatakan dirinya kepadanya. Jadi sebenarnya kalau saudara baca, Paulus menceritakan masa lalunya. Paulus kalau saudara baca ayat yang ke-11 dan seterusnya, Paulus menceritakan keadaannya dia sebelum dia percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya sebagai Mesias. Tadinya dia adalah pengikut paham Yudaisme yang sangat keras. Dia menganiaya orang percaya. Dia mengejar mereka. Dia berusaha hancurkan mereka. Bahkan perjumpaannya dengan Tuhan itu, dia ada dalam perjalanan untuk membunuh, menghancurkan, menangkap, menganiaya orang percaya. Paulus menyebut dirinya sebagai seorang yang ganas. Saudara bisa membaca aja itu di 1 Timotius pasalnya yang pertama. Dia bilang, aku seorang yang ganas, pembunuh, garang. Dia menamakan dirinya sebagai seorang yang paling berdosa dalam dunia ini. Dia beritahukan bahwa dia betul-betul dalam posisi yang menentang Tuhan. Tapi dia kemudian mengatakan kepada kita, ada hal yang berubah. Everything changed. Semuanya berubah ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam Yesus Kristus dan membalikkan semua sejarah kehidupannya. Paulus mau bilang buat kita begini, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa panggilannya sebenarnya. Soal dipilih sudah selesai dari awal. Makanya pasal 15 dia berkata kepada kita begini. Tetapi waktu ia, maksudnya waktu ia apa itu? Dalam waktu Tuhan, Tuhan menyatakan diri pada Paulus dalam perjalanan di Damsyik. Namanya waktu itu masih Saul. Dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menyatakan diri buat dia. Paulus, kalau bahasa yang dipakai oleh Pastor Chris Manusama, Paulus bertabrakan dengan kemuliaan Allah. Dia dihantam oleh cahaya kemuliaan Allah. Dia jatuh dari kudanya. Kemudian dia tidak bisa melihat. Tapi disitulah dia melihat Tuhan Yesus Kristus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu dia bilang begini. Tetapi waktu ia. Siapa ia ini? Yesus. Dia refer pada ia yang adalah Yesus. Yang juga adalah Allah. Dia bilang ini. Tetapi waktu ia. Kata dia bilang. Yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Itu bahasa Paulus pakai untuk memberitahukan kepada kita manusia. Sebelum kamu dilahirkan, kamu telah dipilih. Itu kata bagus banget. Sebelum saudara ada di dunia ini, kamu telah dipilih. Sebab memang pilihan Tuhan pada manusia telah selesai waktu Tuhan menjadikan manusia. Sudah. Itu jelas. Saya mau ulangi lagi pada saudara. Jadi jangan pikir pilihan nanti setelah sekarang Tuhan milih-milih nih. Tuh bilang, oh anak itu baik tuh. Dia kayaknya anak baik-baik. Dia nggak tinggal di Ambon Kamden, dia tinggal di Makassar. Jadi dia baik-baik. Pilih saja dia. Tidak. Tuhan punya cara memilih, tidak demikian. Tuhan telah memilih saudara sebelum dunia dijadikan. Sebab pilihan Allah tidak berurusan dengan saudara, keluargamu, pendidikanmu, kekayaanmu, latar belakang sukumu. Tidak ada urusannya. Tuhan memilih kita karena pribadinya
dan karena tujuan serta rencananya. Sekali lagi, Tuhan memilih kita bukan karena kita dari suku apa, bangsa apa, warna kulit apa, tingkat pendidikan kita, status sosial kita, tidak ada urusannya. Tidak ada hubungannya. Pilihan Tuhan selalu datang dari pribadi Tuhan. Makanya saya katakan selalu pada kita begini, pilihan itu sudah mendahului panggilan. Iya, sudah, Tuhan sudah pilih saudara. Tuhan sudah pilih saudara sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau orang begini, pilihan itu sudah tidak ada lagi masalah. Ya, pilihan itu sudah selesai. Tuhan sudah pilih saudara. Semua manusia itu sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan saya beritahu ini pada saudara sekalian. Siapapun kita, kasih karunia yang Tuhan berikan itu adalah sebenarnya untuk semua manusia. Jelas. Karena kasih karunia itu untuk orang pilihannya udah jelas. Tuhan pilih kita untuk menerima kasih karunia. Sudah selesai. Nanti saya akan bacakan ayatnya buat saudara ya. Bahwa sebenarnya kasih karunia Allah itu untuk semua manusia. Oh ya? Jadi bukan cuma untuk orang pilihan. Oh tidak, karena memang orang pilihannya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengan memahami ini, Paulus sebenarnya sedang mengatakan kepada kita, dia sedang melepaskan jubah Yahudinya yang selalu merasa bahwa dia dipilih oleh Tuhan, Bangsa lain tidak, sebenarnya tidak. Dari awal Tuhan memilih manusia. Bahkan sebelum ada bangsa Israel, Tuhan sudah pilih manusia. Bangsa Israel kan cuma satu titik dari manusia aja, satu suku dari manusia. Tapi Tuhan telah memilih manusia dari awal. Tuhan pilih semua manusia, itu jelas. Pilihannya dibilang demikian kok. Ya, coba kita baca ayatnya. Kita baca di dalam kitab Efesus. Nah, ini penting kita baca ayat ini. Efesus pasalnya yang pertama. Coba kita lihat. Kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Itu jelas. Sekali lagi, ini pilihan. Pilihan Allah sudah selesai dari awal. Sebelum Tuhan jadikan saudara, dia sudah pilih saudara. Artinya di dalam benaknya, di dalam rencananya, di dalam tujuan ilahinya yang ada dalam pemikirannya, dia sudah pilih saudara. Ditulis di ayatnya yang keempat. Sebab di dalam dia, siapa dia ini? Yesus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Halo? Jadi sebelum dunia ini ada, Tuhan sudah pilih kita. Berarti ini pilihannya sudah ada dalam rencananya. Makanya pilihan itu sudah selesai. Tidak usah pikir-pikir lagi. Saya bangsa pilihan atau bukan ya? Saya orang pilihan atau bukan ya? Sudah. Saudara dipilih oleh Allah. Haleluya. Kalau sekarang saudara ada di dalam Yesus, itu berarti pilihan saudara sudah secure. Sudah pas di dalam Yesus. Masalahnya sekarang ini adalah orang yang belum di dalam Yesus, mereka belum ada di dalam pilihan. Itu aja. Oh begitu ya Pak? Ya itu, makanya saya akan bilang, bangsa pilihan pun, kalau dia tidak, mungkin kurang jelas ya, bangsa pilihan pun, yaitu bangsa Israel, kalau mereka tidak di dalam Yesus, mereka pun tidak terpilih, jelas. Keluar, sebab itu jelas, semua pilihan ada di dalam Yesus, dari awal. Karena memang manusia diciptakan menurut gambar anak. Orang Israel diciptakan menurut gambar anak. Kita semua manusia diciptakan menurut gambar anak. Gambar ini yang penting. Gambar anak ini, gambar Yesus ini yang terpenting. Makanya orang yang menolak Yesus, menolak pilihannya. Saya ulangi lagi. Orang yang menolak Yesus, menolak pilihan Tuhan dalam kehidupannya. Oh itu jelas. Itu nggak bercanda itu. Paulus beritahu itu. Dia bilang, aku ini udah dipilih sejak kandungan ibuku. Sudah. Dia mau bilang bahwa semua kita udah dipilih oleh Tuhan sebenarnya. Dia mengutip yang dikatakan oleh Yeremia kan. Yeremia pasal 1. Coba kita baca ayatnya. Kata dipilih itu, kata itu yang dipakai sama dengan kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Coba kita baca dulu Yeremia 1 ayatnya yang ketiga. Coba kita baca dulu ayat tersebut. Ayatnya yang keempat dan 5 aja. Coba. Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Kata mengenal itu dalam bahasa Inggrisnya kan bilang, I knew you. Terjemahan yang dikatakan di dalam kitab Roma, pasalnya yang 8 ayatnya ke-19, itu kata yang dipakai itu bukan kata mengenal seperti yang ditulis di dalam kitab Galatia 1 ayatnya yang ke-15 tadi. Kata di situ yang dipakai adalah foreknew. Udah mengenal kamu sebelumnya. Kata mengenal di dalam pasalnya yang kelima ini yadah. Jadi sudah mengenal sebelumnya. Sudah ada hubungan sebelumnya. Tuhan sudah mengenal semua manusia sebelumnya. Dia mengenal siapapun yang dia ciptakan. Itu Tuhan kita. Dia tahu persis. Tapi kalau saudara menolak pengenalan yang Tuhan buat, saudara yang menolaknya. Bukan Tuhan tidak mengenal kamu. Kamu yang menolak untuk Tuhan mengenali kamu. Kamu menolak pilihannya. Terjemahan Indonesianya bilang bahwa dia dipilih kan. Kalau saudara baca di kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke dalam ayatnya yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu jelas. Kata itu dengan jelas, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sudah, semua itu sudah. Dari awal, sudah ada dalam benaknya Allah. Itu pilihan Tuhan. Tapi kan manusia jatuh dalam dosa. Makanya dia panggil kita. Dia panggil kita. Sekali lagi, pilihan Tuhan tidak berhubungan dengan apapun. Saya hari ini bersyukur pada Tuhan. Bahwa semua kita dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan. Saya tidak berani berkata pada saudara, saya orang pilihan Tuhan dan saudara tidak. Tidak mungkin. Sebab Tuhan telah memilih kita sekalian. Sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus, Dia telah memilih kita. Saya bangga banget. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, itu sebenarnya adalah kita telah menggenapi pilihan Tuhan sejak awal. Oh, kalau begitu, bagaimana panggilannya? Di sini baru Paulus beritahukan pada kita tentang panggilannya. Dia beritahukan bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia jauh dari Tuhan. Sekarang Tuhan mau panggil mereka kembali. Kembali pada apa? Tujuannya. Maka panggilan Tuhan itu mengembalikan kita pada tujuan Allah. Supaya kita kemudian masuk lagi menjadi orang pilihan. Dan kemudian dibawa dalam semua rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Panggilan Tuhan ada di situ. Orang kadang-kala berpikir Tuhan tuh panggil-panggil kita kayak Tuhan kurang kerjaan. Ayo dong, kayak kita punya pandangan tuh Tuhan seperti orang di depan gereja. Ayo dong, mari dong, datang dong. Seperti dagangan gak laku terus panggil-panggil orang di luar. Enggak, kerajaan Allah bukan dagangan yang gak laku. Kerajaan Allah powerful, penuh kuasa, berkuasa, paling tidak tergoncangkan, dahsyat dan ajaib. Kalau kita ada di dalamnya, itu karena anugerah memang betul. Karena anugerahnya Dia memanggil kita kembali supaya masuk menjadi lagi orang-orang pilihannya. Karena memang pilihan Allah selalu bergerak dengan anugerah setelah manusia jatuh di dalam dosa. Itu jelas. Nah, saya katakan tadi saya mau kita baca ayatnya kan. Sekarang kita baca ayatnya. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Coba kita baca ayat tersebut. Ayat ini ayat biasa sebenarnya. Tapi dia akan semakin jelas kalau kita lihat dalam terang. Titus pasalnya yang kedua. Bukan 1 Timotius. Titus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Kitab Titus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini powerful. Mengapa saya bilang powerful? Coba lihat ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, masalahnya kalau terjemahan bahasa Indonesia, seolah-olah yang diselamatkan manusia yang diselamatkan saja. Kasih karunia nyata, kan? Kata kalau bahasa Inggris bilangnya lebih jelas saya kira. For the grace of God that brings salvation had appeared to all men. Terjemahannya lebih bagus begini. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan itu telah dinyatakan kepada semua manusia. Nah, itu dia. Jadi kasih karunia Allah bukan hanya buat saudara. Kasih karunia Allah
telah dinyatakan buat semua manusia. Karena Tuhan memanggil semua manusia. Panggilannya dia nyatakan dengan kasih karunia-Nya. Sebab waktu orang bersentuhan dengan kasih karunia-Nya, orang kembali menjadi umat pilihannya. Orang kembali menjadi umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang kembali menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang kembali menjadi umat menjalankan tugas dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Itu jelas. Makanya dibilang begini, karena kasih karunia-Nya dia memanggil kita untuk meninggalkan semua kefasikan kita. Supaya keinginan-keinginan duniawi tidak tinggal dalam kita. Dia panggil kita. Sebab begini, semua manusia dia pilih. Saudara, kalau ingat rencana Tuhan kayak begini, saya bersyukur loh. Saya bersyukur disentuh oleh kasih karunia Allah. Sehingga saya tahu bahwa saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Sehingga saya tahu bahwa saya telah ditetapkan dalam benaknya Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini ada. Saya bahkan tahu itu cuma karena, bayangkan, karya Tuhan yang besar. Hanya kasih karunia yang bisa buat kita mengerti hal tersebut. Sebab pilihan Tuhan itu setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan lagi hal yang biasa. Pilihan Tuhan itu sudah merupakan perkenanannya. Sudah merupakan perkenanan. Disitulah ada grace. Coba kembali lagi ke kitab kitab Galatia tadi. Kitab Galatia pasalnya yang pertama tadi, ayatnya yang ke-15 dan 16 tadi. Coba kembali ke ayat tersebut. Saya masih tertarik untuk melihatnya buat kita sekalian. Dibilang begini, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kemudian kata ini, berkenan. Wah, kasih karunia selalu datang dengan perkenanan. Ya, karena memang katanya hampir sama. Ya, seringkali dipakai dua kata yang berbeda, tapi antara grace and favor itu sama. Itu jalan bareng. Makanya kalau kita bisa datang menyembah Tuhan, kita menjadi umat pilihannya, bersyukurlah, berterima kasihlah, berbanggalah dia pilih saudara sejak dunia dijadikan. Dan kalau dia bisa panggil saudara, dan sudah bisa masuk dalam anugerahnya sekali lagi, itu luar biasa, itu powerful. Sebab kemudian dikatakan begini, Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Oh my God. Tuhan berkenan menyatakan Kristus di dalam setiap kita. Stop dulu sebentar. Do you know that this is so powerful? Dia mati di kayu salib untuk dapatkan saudara. Dia lakukan itu karena memang dia harus mengalahkan musuh yang berusaha mengalihkan perhatian saudara. Seolah-olah ada hal yang lain. Tidak, saudara. Tuhan sudah pilih saudara sebelum dunia dijadikan. Makanya Paulus berkata, karena dia telah memanggil aku dan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Makanya Paulus berkata, sekarang aku punya tugas. Nah ini dia ini. Pilihan sudah, panggilan ini karena pilihan. Jadi panggilan karena pilihan inilah datang kepada kita dengan tugas dan tanggung jawab. Seperti yang saya share di pada yang pertama, saya share kembali pada saudara. Bahwa pilihan dan panggilan itu datang dengan tanggung jawab. Kita dipilih dari awal karena Tuhan mau menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Manusia gagal. Dia panggil manusia kembali. Dia panggil kita supaya kita kembali lagi menjadi orang pilihannya. Supaya dia dapat kembali menyatakan pribadinya lewat kita. Kita kemudian menerima tanggung jawab. Saya selalu katakan pada orang yang saya muridkan. Pilihan dan panggilan selalu datang dengan wibawa. Pilihan dan panggilan selalu datang dengan otoritas. Karena Tuhan punya tugas untuk kita. Tuhan punya tugas yang dia mau kita kerjakan. Saudara, mari saya katakan pada saudara. Ya, pilihan dan panggilan itu selalu diikuti oleh amanah. Ada amanat di dalamnya. Ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saudara pejabat-pejabat negara, mereka selalu bilang, semua amanah datang dengan marwah. Semua amanah datang dengan wibawa. Semua amanah datang dengan hal tersebut. Yuk, mulai tahun ini dengan tanggung jawab dari Tuhan. Mulai tahun ini dengan tanggung jawab dari Raja di atas segala raja. Terima. Kalau kita terima tanggung jawab, kita terima wibawanya. Kita terima otoritasnya. Ada marwah dalam kehidupan saudara. Yuk berjalan dengan tanggung jawab. Berjalan dengan wibawa yang dari Allah. Karena itu, anugerah itu turun ke atas kita. Anugerah memberi kita wibawa. Baca aja. Kalau saudara baca di dalam ayatnya di Titus pasal 2 tadi, ayat 12, 13, dan 14. Saudara akan ketemu bahwa dia membuat kita hidup benar, hidup punya otoritas, membuat kita hidup berkenan kepada Bapa, melakukan pekerjaan pelayanan. Karena itu Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Sebab kata kuncinya adalah ini. Pilihan dan panggilan adalah supaya kita berpartisipasi kembali di dalam rencana Allah yang agung. Mari saudara, tahun ini mari. Jangan jadi jemaat yang cuman bikin panas bangku gereja. Saya beritahu buat saudara. Ya, orang berkata itu sebuah kata-kata candaan. Enggak bercanda itu. Jangan. Yuk kita terlibat. Kita berpartisipasi di dalam kerajaannya. Karena pilihan dan panggilannya itu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya dapat menyatakan diri di dalam saudara. Supaya kalau saudara pergi dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara bekerja, di 7 gunung yang Tuhan sudah tetapkan buat kita rebut. Ya, gunung pendidikan, gunung pemerintahan, gunung keluarga, gunung apalagi budaya, gunung entertainment, gunung sport, gunung apalagi yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Kita akan ada di sana untuk menyatakan Kristus. Karena panggilan dan pilihannya kuat dalam kehidupan kita. Saya mau akhiri dengan mengatakan ini. Luar biasanya Tuhan Yesus waktu dia datang ya. Dia berkata pada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. So memang semuanya dimulai dari Tuhan. Everything starts with God. In the beginning, God. Tuhan yang utama. Mari kita buat first thing first. Ya, FTF. First things first. First thing first, God. Karena in the beginning God. Pada mulanya Tuhan. Dalam benaknya dia menjadikan semuanya. Dalam benaknya dia memilih saudara. Dia menetapkan saudara. Dia telah melakukan semuanya untuk saudara. Dia punya persiapan. Dia punya rencana. Dia punya kehendak yang dia mau nyatakan. Dia pilih saudara. Yuk, tahun ini kita mau memilih Tuhan. Memilih jalan-jalannya. Memilih kebenarannya. Memilih taat kepadanya. Memilih mendahulukan Tuhan. Memilih untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Memilih covenant-nya. Memilih tujuannya. Mari tahun ini kita masuk. Karena we are chosen by the King. Kita dipilih oleh Raja untuk menerima tanggung jawab dari Raja. Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Menyatakan budaya kerajaan Allah. Menyatakan kebesaran kerajaan Allah. Menyatakan betapa hebatnya Raja kita, Yesus Kristus. Dia sangat berkuasa. Tapi dia telah merendahkan dirinya sangat jauh. Untuk menebus manusia. Supaya manusia semuanya mengenal kasih karunia. Supaya mereka bisa kembali pada pilihan Allah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang ada di rumah, yang saudara mengikuti lewat YouTube ataupun lewat Facebook, saudara mempersiapkan di rumah saudara yang ada di MRC, kita bangkit berdiri bersama-sama
Saya percaya pada saudara telah diberikan roti dan anggur. Untuk itu saya mau berdoa dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita yang pertama di tahun 2022 bersama-sama ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk panggilanmu dan pilihanmu. Terima kasih bahwa kami udah dipilih oleh Tuhan dari awal. Terima kasih Engkau memanggil kami manusia yang berdosa dan memperkenankan kami oleh anugerah-Mu supaya kami dapat kembali lagi menjadi orang-orang pilihan-Mu untuk mengerjakan kehendak-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami diberi pengertian kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya, tapi Roh-Mu sanggup memberikan penjelasan lebih dari apa yang hamba-Mu dapat jelaskan. Sekarang kami akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sekarang kami berdoa buat roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya waktu kami makan dan kami minum, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan mari kita dengarkan kata firman Tuhan tentang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Diambilnya roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus ini, Dia telah menanggung semua dosa kita, pelanggaran kita, penyakit kita, dan kutuk kita. Sudah ditanggung pada tubuh ini. Dan tubuh ini telah melakukan tugas tanggung jawab yang sempurna. Dia telah mentaati tubuh yang taat ini menyelesaikan kehendak Allah. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan, tapi juga adalah darah kemenangan. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kita telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh tubuh ketaatan, darah kemenangan. Oh haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Dia yang sangat mengasihi kita. Ambil waktu untuk berterima kasih buat Dia. Di awal tahun ini, Tuhan kembali meneguhkan pilihannya dalam kehidupan kita. Dia meneguhkan panggilannya dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepadanya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. We give you praise. We give you praise oh God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buat komitmenmu dengan Tuhan hari ini. Di tahun baru ini bagi kita mau memilih kehendak Tuhan. Kita mau memilih Tuhan. Karena Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah memilih kita dan menetapkan kita untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi tempat dia di mana dia menyatakan pemerintahannya di muka bumi ini. Mari ambil waktumu berdoa dan buatlah komitmen-komitmen barumu dengan Tuhan. Apapun permohonanmu, naikkanlah kepadanya. Haleluya. Thank you. Thank you Jesus.
Baik saudara-saudara, mari kita akan berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukan dengan cara yang tradisi, tapi kita percaya bahwa kerajaannya harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kehendaknya harus terlaksana dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman Tuhan. Pada siang hari ini saya percaya itu akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tahun 2022. Amin. Untuk pemberitahuan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu untuk memberikan persembahan, untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini tersedia di depan pintu. Kemudian untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir di tempat ini boleh transfer ke rekening yang sudah muncul di layar monitor. Baik, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu. Kiranya di tahun baru ini, pilihan dan panggilan Allah dalam kehidupanmu menjadi kokoh. Ketahuilah
bahwa Sang Raja memanggil engkau bukan cuma sekedar panggilan biasa, panggilan untuk intim bersama dengan Dia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu dan studimu. Kiranya apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and Happy New Year.